Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematik. Sahabat guru dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat formulir pendaftaran menggunakan aplikasi Microsoft Form yang merupakan salah satu aplikasi yang ada dalam Office 365. Caranya adalah yang pertama, apabila kita sudah download, tinggal klik pilih aplikasi Office 365 atau bisa juga lewat browser dengan mengetik portal.office.com. Baik, sekarang kita coba menggunakan Office 365. Cukup mudah Bapak Ibu. Yang pertama, kita pilih formnya. Ya, setelah terbuka, ada dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, ada formulir baru, ada kuis baru. Untuk formulir yang bentuknya angket, kuesioner, apapun bentuknya, ini bisa menggunakan formulir baru. Kita pilih kata kuncinya formulir baru. Nah, yang pertama kita tulis judulnya. Misalkan formulir pendaftaran webinar Microsoft Form. Oke, misalkan judulnya adalah formulir pendaftaran webinar Microsoft Form. Kemudian deskripsinya kita berikan petunjuk pengisian. Misalnya isilah dengan data yang benar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita atur gambarnya, atau bisa kalau resmi mungkin kita bisa menggunakan hop surat. Dalam hal ini dalam untuk menyisipkan gambar bisa dua hal yang kita lakukan. Yang pertama bisa mengupload dari gambar yang sudah ada, atau bisa juga dengan secara online. Oke, kita pilih sisipkan gambar. Misalkan kita menggunakan yang online. Misalkan kita pilih kata kuncinya Microsoft 365. Ya, di sini banyak beberapa pilihan. Ini bebas. Misalkan kita ingin menggunakan gambar ini, tinggal kita pilih, kemudian tambahkan. Ya, proses mengupload gambar sedang proses. Ya, selesai. Selanjutnya kita setting temanya dengan milih tema. Ini beberapa pilihan biar agak menarik, biar tidak polos. Sesuaikan dengan tema kita. Temanya adalah Microsoft. Itu berkaitan dengan komputer. Oke, misalkan boleh kita pilih yang ini, yang ada gambar komputernya. Kita pilih. Ya, sip. Selanjutnya kita masuk ke data. Pilih tambahkan baru. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan. Ada pilihan, ada teks, penilaian, tanggal. Pilihan ini kita gunakan ketika berupa isian atau multiple choice. Sedangkan teks ini ketika berbentuk dalam bentuk tulisan. Untuk formulir biasanya kita gunakan dalam bentuk teks. Oke, pertanyaan pertama biasanya adalah nama. Kita tulis misalkan nama peserta. Kemudian jawabannya kalau ingin panjang kita aktifkan panjang, kalau nama cukup pendek, kemudian kita aktifkan harus diisi. Selanjutnya, informasi kedua adalah kita pilih teks. Kemudian setelah nama peserta kita ingin tahu misalkan asal instansinya. Kita ketik asal
instansi. Oke. Kemudian tambah baru lagi, teks lagi. Informasi ketiga, kita ingin mendata peserta yang pernah ikut pelatihan sama yang belum. Artinya kita ingin mengklasifikasikan peserta yang sudah sama yang belum. Yang ketiga, kita ingin, pertanyaan adalah ingin mengetahui, mengklasifikasikan antara calon peserta yang pernah ikut pelatihan atau yang belum. Ketiga, kita membutuhkan data untuk mengklasifikasikan kompetensi peserta. Kita ingin mengetahui antara peserta yang belum mengikuti pelatihan sama yang sudah. Maka berarti ada dua pilihan. Maka kita pilih tambahkan baru, berarti kita pilihan. Nah, pertanyaannya misalkan, apakah pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Microsoft? Pertanyaan adalah, apakah pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Microsoft? Nah, pilihan pertama misalkan ya, pilihan kedua tidak. Oke. Jadi ini bentuknya multiple choice. Kemudian selanjutnya, oke, selesai. Pertanyaan selanjutnya, misalkan kita juga ingin mengetahui kompetensi, kemampuan IT calon peserta. Jadi kemampuan, ada yang mahir, ada yang sedang, ada yang belum bisa. Berarti ada 3 pilihan. Jadi kita pilih pilihan. Pertanyaan adalah, misalkan bagaimana penguasaan IT, calon peserta pelatihan. Oke, pilihan pertama adalah sangat mahir. Yang kedua adalah bisa, tambahkan opsi bisa, kemudian belum bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah, kita ingin mengetahui apa motif peserta mengikuti pelatihan ini. Nanti kita pilih teks lagi. Pertanyaannya misalkan, apa motivasi mengikuti pelatihan ini? Oke. Jadi ini bentuknya bisa pendek, bisa panjang, maka kita berikan jawaban panjang. Ya. Selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu, kita perlu juga data tentang nomor phone sama emailnya. Oke, kita pilih lagi yang keenam, pakai teks, alamat email aktif. Oke, yang aktif. Selanjutnya adalah kita ingin mengetahui nomor HP atau nomor WA atau nomor Telegram yang digunakan. Setelah dirasa cukup informasi yang dibutuhkan oleh panitia, maka kita coba ke pratinjau mengecek. Nah, di sini ada 2 tampilan. Ada tampilan yang komputer, kurang lebih seperti ini. Ada yang HP atau seluler. Nah, kita coba apakah aplikasi yang kita buat bisa digunakan. Kita coba isi, misalkan nama peserta namanya Ruhul, asal instansi misalkan SMPN 1 Rangkas Bitung. Kemudian apakah pernah mengikuti pelatihan Microsoft? Tidak.
nomor HP-nya misalkan 08 12 55 346 misalkan. Kemudian tinggal kirim. Ya, selesai. Itu gambaran sebagai peserta sampai muncul keterangan terima kasih tanggapan Anda. Artinya peserta sudah sukses mengirimkan datanya terhadap panitia. Kemudian kembali setelah kita uji coba, di sini ada respon, artinya menunjukkan ada berapa jumlah yang masuk dan aplikasi yang kita buat sudah bisa digunakan. Nah, sekarang bagaimana untuk mengecek respon? Kita pilih respon. Nanti beberapa peserta akan terdata secara real time. Ibu tinggal mengecek di sini. Apabila ingin mengetahui Excel-nya, tinggal buka aplikasi Excel. Nah, ini gambaran dalam bentuk Excel-nya. Nanti secara real time kan rekapannya terekap sejumlah peserta yang terdaftar. Nah, sekarang bagaimana cara men-share aplikasi ini? Caranya Bapak Ibu mudah sekali, tinggal pilih bagikan. Nah, bagikan ini banyak pilihan. Ada hanya organisasi saya dapat merespon, tapi terbatas. Tapi kalau sifatnya umum, kita pilih yang siapapun memiliki ini dapat merespon. Oke, kemudian tinggal pilih salin. Kemudian tinggal kita buka grup WA. Buka grup WA-nya, bisa individu atau grup WA-nya, misalkan kita kirim secara individu ke ibu ini. Kemudian tinggal kita Ctrl V, kemudian kirim. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi bersama channel Ruang MTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.